yang taksim itu bisa dibagi. Kalau bisa dibagi, ada kemungkinan hukum terjadi dua. Seperti haid tadi. Jagung dengan jagung, Bapak Jelani punya jagung buatan Pasau Kampa. Saya punya jagung tumbuh di Danau Bingkuang. Tapi Pak Jelani manis jagungnya. Pak Jelani, kok mani kok Pak Jelani? Tukar lah. Jadi, tapi Ustaz dua kawung, ambo sekawung. Tak apa-apa. Tak boleh. Sama jenisnya. Sama jenis. Kalau sama jenis tak boleh. Wa in ikhtalafat hadhi al-ajnas, kalau berbeda bendahnya boleh. Jagung dengan nanas boleh. Tapi kalau sama tak boleh. Tak boleh. Itu kata ulama, apa penyebab hukumnya riba? Karena sama-sama mengenyangkan, qut namanya. Atau faktor melebihkannya itu yang tidak membolehkan, jatuh ilat hukum haramnya. Kalau dipahami bahawa qut penyebabnya, maka itu sebabnya awak kalau tukar mobil Avanza sama Avanza, boleh dilabiakan. Sebabnya apa? Lain mungkin awak makan mobil Avanza tu. Mobil Avanza tak pernah dimakan. Karena dipahami qut penyebabnya. Kalau dipahami ziyadah, maka apapun yang ditukar sama, hukumnya haram. Itu kan jadi taksim. Itu dia ilat taksim itu. Bisa enggak dibagi-bagi? Saya enggak suka paham begini ya. Awak enggak bisa berijtihad lelah habis dia ulama sadunya. Saya enggak paham itu. Banyak yang harus dikembangkan. Saya bukan menafikan Imam Syafi'i. Beliau hebat. Saya menyempurnakan Al-Asbah wan Nazair. Kaedah fikih Imam Asyuti saya sempurnakan. Karena dalilnya enggak ada. Perlu kita kaji ulang. Ya. Itu makanya, kalau seperti itu, Ustaz, bagaimana kita membeli uang baru dengan uang lama? Kau problem kau semenjak dulu. Kalau dipahami bertambahnya itu penyebabnya, maka hukumnya riba. Tapi kalau qut penyebabnya, maka dibolehkan. Apa sebabnya? Uang itu sudah fleksibel. Bisa dimaknai naneh, bisa dimaknai rambutan, karena uang itu bisa dibelanjakan ke mana-mana. Maka dibolehkan kalau qut itu penyebab ilat hukum. Karena uang tu tak mungkin dimakan. Kalau jagung tu tak akan berubah dia. Kalau uang bisa berubah. Tergantunglah sama buya-buya, mau diharamkankah uang baru itu dibeli, mau tidak, enggak urusan saya. Eksekusi hukum sama buya-buya. Saya hanya menyampaikan itulah teori subro wa taksim. Ya. Subro wa taksim. Kalau tak paham awak, payah memutuskan hukum. Makanya biasa awak berbeda pendapat, tak apa-apa. Jangan ustaz-ustaz tu disesatkan. Bingung jemaah tu. Saya kalau ceramah, ibu-ibu makai saya silakan. Memakai ustaz yang lain silakan. Termasuk awak buya kalau puasa awak diganti dengan qada lah banyak. Kata ustaz tu buya awak harus mengqada, haruslah membayar fidyah. Mana yang betul ni? Saya sampaikan pula pendapat saya. Saya cuma satu, Bu. Kalaulah diqada habis hutang. Satu kesalahan, satu sanksinya. Kan itu semuanya kan karena masalah huruf otak saja. Ada menggabungkan qada dengan fidyah. Makanya enggak perlu kita menyalah-nyalahkan orang lain. Karena memang semuanya punya landasan. Kita harus bersatu menghadapi problem hari ini. Itu dia subro wa taksim. Ijma' enggak perlu saya sampaikan. Lah paham tak tu? Ijma' sudah paham. Ya. Pada prinsipnya ijma' itu kan mulai dari sikap Umar bin Khattab, apa yang dilakukan tidak dibantah oleh para sahabat. Kalau ada hukum-hukum yang hari ini kita pakai dari sebuah ijma' ulama, ijma' para sahabat, itu tidak banyak berpengaruh. Karena dia bersifat, apa istilahnya ini, mengambil hukum asar saja. Kalau pendapat Umar begini, kalau Umar bin Khattab pernah membagi harta warisan itu,
dalam kasus yang sama tapi enggak sama. Tapi enggak dibantah. Sebenarnya para sahabat sudah moderasi dia, Pak. Sudah hebat. Nabi juga punya moderasi dia. Seketika orang pipis di masjid, bagaimana ini Nabi? Ini orang pipis nih. Pancung aja lah ya. Nabi jangan. Udah sikap moderasi itu kan. Dia pandai dia, ya. Jadi ijma' enggak perlu saya bahas.